bertiga. Jangan bosen ya, kakak aja gak bosen kok. Oke adik-adik, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam kami istirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ingatkan hari ini hari Minggu, waktunya kita ibadah sekolah minggu. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Jangan terlambat. Ayo, ikutlah
mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujian, Lingkupiku. Langsung aja. Kasih Adik-adik, waktunya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak beri judul berbuat kebaikan. Kakak punya sebuah cerita nih untuk adik-adik.
Adik-adik dengarkan ya. Pada suatu hari ada seorang petani. Dia memiliki seekor kerbau yang sangat baik hati. Kerbau ini suka menolong bapak petani ini, membantu bapak petani ini untuk membajak sawah. Nah, tibalah waktunya untuk menanam padi dan bapak petani dan kerbau ini pergi ke sawah. Mereka membajak sawah sampai sawahnya siap ditanami oleh padi. Nah, adik-adik, setelah itu bapak petani ini membawa kerbau ini pergi ke padang yang luas. Di sana rumputnya hijau-hijau dan kerbau ini dibiarkan oleh bapak petani ini menikmati rumput itu. Dan tanpa disadari adik-adik, kerbau ini kakinya digigit sama serangga dan kaki kerbau ini bengkak. Akhirnya kerbau ini nggak bisa jalan dan dia bingung gimana caranya untuk kembali kepada bapak petani ini. Karena kakinya bengkak, nggak bisa jalan, akhirnya kerbau ini menunggu di tepi danau. Dia menunggu bapak petani ini menemukan dia. Dan di tempat yang lain bapak petani juga kebingungan adik-adik. Dia mencari kerbaunya ke sana kemari sampai 3 hari nggak ketemu juga. Dan akhirnya bapak petani ini pulang. Dia sedih sekali karena nggak bisa menemukan kerbaunya. Nah, pada suatu hari ada seorang anak kecil. Anak kecil ini memang suka membawa kambing-kambingnya ke padang rumput itu. Nah, dia membiarkan kambing-kambingnya menikmati rumput yang hijau di padang yang luas itu. Sambil menunggu kambing-kambingnya, anak kecil ini duduk di sebuah pohon yang besar sambil menikmati semilirnya angin. Anak ini duduk dan melihat kambing-kambingnya sedang menikmati rumput. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara rintihan. Rintihan kayaknya kok seperti ada rintihan binatang yang sedang kesakitan. Akhirnya anak kecil ini mencari sumber suara itu dan dia mencari ke sana ke sini. Akhirnya dia melihat ternyata di tepi sebuah danau itu ada seekor kerbau yang dia sedang kesakitan. Dia udah lemas karena apa? Gak bisa mencari rumput untuk dimakan. Dan akhirnya anak kecil ini menghampiri kerbau ini dan dilihatnya kaki kerbau ini bengkak. Dan anak kecil ini pergi. Dia mencari daun-daunan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan kakinya si kerbau ini. Dengan telaten dia menumbuk daun ini dan memborehkan ke kaki kerbau ini. Lambat laun kaki kerbau ini bengkaknya sembuh dan kerbau ini juga bisa berdiri. Dan anak kecil ini mencari rumput adik-adik. Dia mencari rumput yang hijau-hijau, dia kumpulkan, dia bawa ke kerbau itu biar kerbau itu makan. Dan akhirnya kerbau itu bisa makan rumput. Dia makan dengan lahapnya. Dan kekuatan kerbau itu akhirnya pulih. Dia sehat kembali. Dia bisa jalan karena apa? Ditolong sama anak kecil ini tadi. Nah, anak kecil ini akhirnya membawa kerbau ini kembali ke bapak petani. Dia mengantarkan ke rumah bapak petani ini. Dan sampai di rumah bapak petani ini merasa senang sekali. Karena apa? Karena melihat kerbaunya kembali. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada anak kecil ini karena sudah
menemukan kerbaunya, sudah merawat dan mengantarnya pulang. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah anak kecil dan kerbau ini? Iya, anak kecil ini berbuat kebaikan. Dia berbuat baik kepada seekor kerbau yang sedang kesakitan. Nah, anak kecil ini padahal nggak tahu tuh kerbaunya siapa gitu loh. Terus tapi anak ini kecil ini melihat kalau kerbau itu sedang kesakitan, terus dirawat sampai sembuh. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan banyak sekali juga tokoh-tokoh Alkitab yang berbuat kebaikan. Contohnya siapa yo? Iya, contohnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Dan adik-adik pasti ingat juga kisah dari seorang Samaria yang baik hati, yang dia menolong orang yang dirampok di tengah jalan itu. Dan ada lagi kisahnya orang lumpuh yang mempunyai 4 teman, dan temannya ini pengen sekali orang lumpuh ini bisa jalan. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus waktu itu ada di desa mereka, dan mereka berbondong-bondong temannya orang lumpuh ini mengangkat orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa temannya yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa adik-adik? Karena kebaikan hati 4 temannya yang mengangkat dia untuk bertemu Tuhan Yesus, akhirnya orang lumpuh ini menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Masih banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nah, hari ini ayo adik-adik, mulai hari ini kita belajar untuk kita berbuat baik ke semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, tanpa pandang agama, ataupun pokoknya kita nggak boleh memandang, kalau kita mau nggak boleh memandang orang itu miskin, orang itu kaya, atau apapun. Kalau kita mau berbuat baik, kita lakukan saja. Oke? Adik-adik, sekarang saatnya kita kuis. Dan jangan lupa untuk mengirim setiap jawabannya ke deskripsi di bawah ini. Kakak tunggu ya. Oke, udah siap semuanya? Pertanyaannya hanya ada 2. Yang pertama, sebutkan 3 kebaikan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Dan yang kedua, saat kita melakukan kebaikan, apa yang kita rasakan? Nah, udah hanya itu aja. Dan jangan lupa ya untuk mengirimnya, kakak tunggu. Oke, yuk saat ini kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan untuk kami senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya berkata amin. Selamat hari Minggu, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.